puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat Natal. Kiranya Natal menjadi sebuah pengalaman pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Karena Natal bukan hanya sebuah perayaan, Natal bukan hanya cerita tentang kasih Tuhan, tetapi biarlah Natal menjadi sebuah pengalaman pribadi kita yang terus-menerus, bukan hanya 1 tahun sekali. Karena itu kita akan kembali belajar di tanggal 25 Desember ini, di hari yang khusus di tengah pandemi ini. Kemarin kita sudah belajar bahwa kedatangan Yesus, ada satu kata yang menarik, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah melakukan sebuah perkara yang melampaui akal manusia, melampaui hukum apapun di dunia, karena kasihnya membuktikan dirinya datang ke dalam dunia dalam rangka menyelamatkan kita. Karena itu saya ingin kembali mengajak kita melihat dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak Ibu, kita melihat bahwa ketika Tuhan ingin merancangkan, mewujudkan rencananya, Dia selalu bekerja sama dan memakai manusia. Dan anugerah datang kepada Maria. Dan Maria sempat heran, tetapi malaikat berkata, "Jangan takut." Jadi saudara, dalam kita mewujudkan rencana Allah, khususnya di tahun 2020 ini, di tengah pandemi situasi yang luar biasa ini, kita diteguhkan, jangan takut. Ketakutan, Soleman bilang, bisa membungkukkan tulang. Ketakutan adalah lawan daripada iman. Ingat, anugerah Tuhanlah yang menyertai kita. Karena itu seperti malaikat berkata, "Jangan takut hai Maria." Saya mau katakan, kita juga nggak perlu takut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu, Natal ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi dan ajak kita. Yang pertama, Natal bicara tentang karena kasih Allah, kasih Bapa yang begitu besar, sehingga Dia menggerakkan, mengutus. Dan Yesus memahami hati Bapa tentang kasih Bapa untuk manusia. Orang-orang yang memahami rencana Allah juga merespon karena kasih melahirkan ketaatan. Dan kita melihat bagaimana semua orang yang terlibat di dalam karya Natal, keselamatan yang besar itu, Bapak Ibu, karya yang besar itu melibatkan orang-orang yang memahami kasih Allah. Di hari-hari ini saya mau ajak kita dalam merayakan Natal bukan hanya sekedar sebuah perayaan, tetapi kita memahami kasih yang besar dari Allah, sehingga setiap kita boleh hidup dalam ketaatan. Ketika kita digerakkan oleh kasih Allah dalam rangka keselamatan, butuh ketaatan kita. Kita perlu merelakan diri kita dipakai Tuhan. Kita perlu mentaati Tuhan, sehingga kasih Allah yang untuk dunia ini bisa diwujudkan lewat hidup kita. Karena itu di tahun ini pertanyaannya, apakah kita semakin mengasihi Allah? Yang kedua, kasih Allah itu Bapak Ibu selalu wujudnya kepada manusia. Apakah kita semakin mengasihi manusia? Tuhan Yesus berkata, "Pergi jadikan sekalian bangsa murid." Hatinya ada pada manusia. Tuayan begitu banyak sudah menguning, tetapi pekerja-pekerjanya tidak ada. Saya mau ajak kita untuk sadar dalam perayaan Natal ini bahwa Natal bukan hanya perayaan, tetapi kita menangkap kasih Allah terhadap manusia, jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu, apakah kita semakin mencintai Tuhan? Apakah kita semakin mengasihi manusia, jiwa-jiwa yang diumpamakan seperti tuayan yang sudah menguning? Kalau kita gereja tidak dipenuhi dengan kasih Allah, hanya sibuk perayaan-perayaan, sibuk dengan kegiatan-kegiatan agamawi, tapi kita tidak pernah peduli dengan jiwa-jiwa. Ini jadi satu pertanyaan. Natal juga bukan hanya bicara tentang kasih Allah, tetapi Natal membutuhkan orang-orang yang mengasihi Dia yang pertama, yang kedua orang-orang yang rela mau berkorban. Seperti saya katakan, ketika Maria akan digunakan oleh Tuhan rahimnya, dia berkata, "Mana mungkin, aku masih perawan, aku tidak bersuami." Dan Bapak Ibu tahu, Alkitab berkata ketika Maria ketahuan hamil, Yusuf hampir meninggalkan dia.
Dan hukumnya waktu itu adalah bisa dirajam. Dan kita lihat ada Maria yang rela berkorban, mengorbankan masa mudanya, mengorbankan dirinya demi rencana Allah. Dan Yusuf sendiri orang yang baik hati ketika dia tahu Maria hamil. Alkitab berkata karena dia seorang orang yang baik, dia ingin coba menceraikan Maria dengan baik-baik karena mereka baru bertunangan, dan kedapatan Maria dalam keadaan hamil. Tetapi malaikat datang memberitahu kepada Yusuf yang sebenarnya. Dan kita lihat kembali, Yusuf merelakan dirinya. Ada orang-orang yang berkorban, ada orang-orang yang rela. Dan kita tahu bahwa dalam setiap pelayanan untuk penjangkauan kasih Allah, merespon kasih Allah kepada Allah dan manusia, Allah membutuhkan orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang mau merelakan dirinya digunakan dan dipakai oleh Tuhan. Saya berdoa Natal di tengah pandemi ini mengajak kita untuk punya kerelaan berkorban. Kita tidak mungkin bersembunyi terus, kita tidak mungkin mengikuti situasi ini terus, karena kita akan kehilangan ada banyak jiwa-jiwa. Kita lihat setan habis-habisan bekerja 24 jam lebih. Dia coba menghancurkan manusia, bukan hanya tunggu gede, tetapi sejak dalam kandungan. Setan rusak dengan narkoba, dengan perzinahan, kenajisan, dengan game, dengan teknologi, semua. Bagaimana cara menghancurkan manusia. Untuk itu kita ada di dunia. Pertanyaan saya percaya kalau Bapak Ibu diberi kesempatan sampai hari ini bisa hidup, masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa menghirup nafas, masih bisa bernafas, tentu ada tujuan Tuhan. Paulus berkata, jika dalam hidup ini saja kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang yang paling malang dari semua orang yang malang di dunia ini. Kalau kita percaya Yesus cuma hanya sebatas berkat, sebatas hidup di dunia ini, kesesatan gereja di masa-masa ini dan tahun-tahun sebelumnya adalah mengukur bahwa ngikut Tuhan, kesuksesan dalam Tuhan itu adalah diukur dari berkat. Tapi Paulus berkata, kita adalah orang yang paling malang dari semua orang malang di dunia jika kita percaya Yesus hanya masalah berkat. Naif sekali. Paulus sama sekali, saudaraku, tidak kaya. Dia bekerja buat tenda, tapi dia memahami kekekalan. Karena itu saya mau ajak kita Bapak Ibu, kita kalau masih hidup, dan jangan hanya sekedar hidup. 5 tahun lalu ketika saya mengambil keputusan untuk memberi hidup saya, kami suami istri mengambil keputusan untuk melakukan pemuritan. Dan saya bisa sampai juga hari ini di tahun 2020. Tetapi saya nggak melihat apa-apa. Mungkin saya tetap pelayanan, tapi saya nggak melihat banyak terobosan dan perubahan di hidup di jemaat Tuhan. Tetapi ketika 5 tahun kami mulai menghidupi pelan-pelan, hari ini saya melihat kebahagiaan saya tidak ada yang lain selain melihat perubahan-perubahan hidup saudara-saudara semua jemaat Tuhan. Karena itu pada kesempatan di hari yang khusus spesial, kiranya Natal membawa dampak untuk kita menangkap isi hati Tuhan dan kita merespon kasih Tuhan dengan melayani manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.